Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in asma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Marilah yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan yang ke-12 tanpa ada halangan satu apapun. Dan tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Jamaah rumah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini pada bulan Ramadan 1441 Hijriah yang hari yang ke-12 saya akan menyampaikan yaitu mengenai hari kiamat. Hari kiamat ini akan terjadi ya pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat atau akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah besok kalian akan mengalami satu hari di mana hari tersebut itu hari tersebut itu nanti akan mengerikan. Yaitu hari kiamat atau akhir zaman. Kita akan mengetahui apa sih akhir zaman itu. Akhir zaman atau kiamat adalah hari yang menandakan telah selesainya kehidupan kita di dunia. Dan pada hari itu semua yang ada di dunia akan hancur. Mulai dari rumah, masjid dan lain sebagainya akan hancur. Yang tidak hancur adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk akan mati kecuali hanyalah Allah SWT yang akan tetap kekal selama-lamanya. Kemudian zaman khawatir rahmati Allah, yang indah ya. Jadi akhir zaman itu merupakan akhir kehidupan manusia di dunia ini yang sangat-sangat indah ini. Kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Ya, kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Yang abadi, yang kekal, hidup kita yang abadi dan kekal itu hanya di akhirat, kampung akhirat. Disitulah hidup kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di muka bumi ini dan bumi yang sangat indah ini. Jadi jangan sampai kita ya sebagai umat Islam atau semuanya jangan tergoda dengan isi dunia ini. Karena apa? Dunia ini hanyalah sementara, fana, ya. Besok akan meninggal, akan rusak. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
akan rusak dan kita akan menuju rumah kita, yaitu kampung akhirat. Rumah kita, asal kita berasal dari akhirat, ya, bukan di dunia. Dunia ini hanyalah sementara, sifatnya adalah mampir sebentar. Ibarat kata kita piknik, ya, kita piknik, kemudian kita piknik ke pantai, kemudian biasanya kan ada istirahat. Nah, kita biasanya mampir makan, mampir minum, ngombe. Nah, ini sama aja dengan kehidupan di dunia. Kita hanya mampir makan dan mampir minum, ibarat kata. Kita akan hidup abadi, kekal selama-lamanya di akhirat. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, hari kiamat merupakan hari yang sangat mengerikan. Pada saat itu di mana gunung diangkat, kemudian manusia berlarian seperti seperti kapas yang dihambur-hamburkan, ya. Kemudian pada saat itu manusia melarikan diri, mementingkan dirinya sendiri, memikirkan nasibnya dirinya sendiri, sudah tidak memikirkan masalah anak, istri, suami maupun tetangga. Dia memikirkan amal perbuatannya masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, dan tidak memberikan anak, suami, dan sampai-sampai ibu, ya, ibu yang mengandung itu keguguran, menggugurkan kandungannya. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Pada hari itu kamu akan melihatnya, ya, jadi dahsyat sekali, ya. Orang-orang panik, semua gedung dan rumah-rumah akan hancur seketika. Kemudian zaman umat dirahmati Allah, di hari itu semua amalan diperlihatkan. Jadi semua apa yang kita lakukan di dunia akan diperlihatkan pada hari akhir zaman, ya, semua, mulai dari yang baik sampai yang buruk. Misalnya kita di dunia ini selama ini berbuat kebaikan, maka kita besok juga akan dilihatkan amal perbuatan kita baik. Jika kita senangnya di dunia bermaksiat, itu nanti juga diperlihatkan oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti. Kemudian jamaah umat dirahmati oleh Allah SWT, di hari itu amal perbuatan kita akan diperlihatkan, ya. Hari kebangkitan, ya, hari kebangkitan, hari yang teramat mendebar-debarkan. Pada besok hari kiamat itu hari yang paling mendebar-debarkan, hari yang paling mendebar-debarkan. Keadaan langit langit sudah gelap, kemudian rumah-rumah mulai hancur, manusia mulai kebingungan. Di hari itu pahala dan dosa diperlihatkan. Nah, jadi kalau orang kafir
mohon maaf, orang yang tidak beriman itu akan diperlihatkan dosa-dosanya, kafir maupun muslim itu semua akan diperlihatkan, semua amal-amalannya, pahalanya maupun dosa-dosanya. Misalkan pahalanya banyak, berarti dia insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apabila sebaliknya, itu dosanya yang banyak, berarti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian celaka. Pada saat itu manusia celaka dan bingung ketika amal perbuatan mereka itu diperlihatkan, pahalanya maupun dosa-dosanya. Bagi siapa yang suka mengingkarinya, ya, apabila di dunia mempunyai janji tapi malah mengingkari, nah itu akan celaka pada hari kiamat besok. Di hari itu hiruk pikuk memecah telinga, ya, jadi hiruk pikuk memecah telinga. Semua manusia gundah resah semua dengan urusannya sendiri-sendiri, resah memikirkan bagaimana nasib saya, apakah selamat atau tidak. Kalau orang yang amalannya banyak ketika di dunia membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat tepat pada waktunya, apalagi yang rajin membaca Al-Quran, insya Allah di hari akhir yang akan menolong kita adalah Al-Quran. Al-Quran akan menolong kita di akhir zaman. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya. Jadi ibu ketika di dunia sangat menyayangi anak-anaknya, tapi di hari akhir ibu lari dari anaknya, meninggalkan anaknya. Saking paniknya, saking bingungnya. Kemudian tidak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Kalau di dunia, kalau misalnya sebelum kiamat kita mempunyai masalah, insya Allah ada yang menolong, ya. Misalnya ada masalah atau apa, tetangganya mungkin bisa menolong, orang tuanya kita juga bisa menolong. Tapi kalau di akhir zaman tidak dapat satu orang pun yang akan menolong kita. Semua orang panik, semua orang memikirkan semua amal-amalan dan perbuatannya selama di dunia. Jamaah Allah yang dirahmati Allah, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Ya, celaka orang-orang yang berbuat dosa. Itu jamaah yang saya hormati. Lalu hal-hal apa saja yang harus kita pertanggungjawabkan nanti pada hari akhir atau kiamat? Yang pertama, di sini ada 4 hal. Yang pertama, yaitu umur kita. Nah ya, jadi umur kita itu digunakan untuk apa di dunia ini? Apakah digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT atau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal kemaksiatan? Umur kita sejak kita menginjak usia balik atau remaja, seluruh apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Misalnya di dunia kita berbuat tidak baik, nanti kita akan dipertanggungjawabkan di akhir zaman atau di besok itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Umurnya buat apa? Buat mendekatkan diri kepada Allah SWT atau hanya untuk bermaksiat? Besok Allah akan tanya.
wahai manusia, selama kamu di dunia, umur yang sudah aku berikan dibuat untuk apa saja. Nah itu kan dipertanggungjawabkan. Yang kedua apa jamakullah? Kita akan ditanya mengenai jasad kita, roh kita, jasad kita. Jasad kita ini digunakan untuk apa saja ketika hidup di dunia. Jasad seluruh anggota badan, mulai dari kepala hingga ke kaki. Gunakan untuk apa? Digunakan untuk berbuat kebaikan kepada Allah SWT, maka kita akan senang. Jadi jasad kita ini apabila digunakan untuk hal-hal yang positif, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kesenangan, akan senang ya sama Allah dan beruntung ya, dan beruntung. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merugi dan buntung. Nah itu. Yang ketiga jamaah Allah, yaitu besok mulut kita yang selama ini kita gunakan untuk berbicara di dunia, besok mulut kita akan dikunci. Jadi tidak bisa berbohong. Kan di dunia kan misalnya ditanya ibu misalnya ulangan, ditanya nilainya berapa, misalkan nilainya 8 bu, padahal kita mendapatkan nilai 7. Nah itu kan bisa berbohong. Tapi besok kalau di akhir zaman itu, atau di akhirat itu, mulut kita akan dikunci, tidak bisa berbohong. Lalu yang oleh Allah SWT, yaitu tangan kita. Semua anggota tubuh kita akan berbicara. Tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT bertanya, tangan kamu digunakan untuk apa saja selama hidup di dunia? Kemudian si tangan menjawab, aku selama di dunia oleh si A dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik misalnya untuk mengaji, untuk beramal, untuk sedekah, untuk infak. Kemudian Allah SWT bertanya lagi kepada mata kita, wahai mata, kamu digunakan untuk apa, hal-hal apa saja selama kamu hidup, selama di dunia? Lalu mata menjawab, ya Allah, aku digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, misalnya membaca Al-Quran. Nah itu. Kemudian Allah SWT bertanya lagi kepada kaki kita, wahai kaki, selama kamu hidup di dunia, kamu dipergunakan untuk apa? Aku di dunia dipergunakan untuk menendang temannya misalnya, untuk jika temannya, itu perbuatan buruk. Kemudian hidung kita ditanya, wahai hidung, apa yang kamu berbuat selama kamu hidup di dunia? Untuk mencium bau apa? Misalnya untuk mencium bau masakan ibu. Nah itu ya, itu bagus. Kemudian telinga kita ditanya oleh Allah SWT juga, wahai telinga, kamu dipergunakan untuk apa selama hidup di dunia? Kemudian telinga pun menjawab, ya Allah, saya selama di dunia untuk digunakan untuk mendengar suara orang mengaji, orang adzan dan lain sebagainya. Itu baik. Jamaah Allah, yang terakhir atau yang keempat tadi, yaitu tidak hanya anggota tubuh kita yang bisa berbicara di hadapan Allah SWT, tapi
bumi, semua benda-benda ini akan bisa berbicara, menjadi saksi bahwa kita sama di dunia itu berbuat kebaikan atau berbuat kemaksiatan. Jemaah yang dirahmati Allah, kiamat emang menjadi hal yang gaib. Tapi kita sebagai umat yang beragama Islam, umat yang muslim harus mempercayai adanya hari kiamat. Hari kiamat pasti akan terjadi, tapi kita tidak mengetahui. Rasul pun tidak diberitahu oleh Allah SWT, apalagi kita. Makanya mulai hari ini, detik ini, mumpung di bulan yang penuh berkah, penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan amal kita dan marilah kita senantiasa muhasabah diri kita untuk selalu baik dan selalu memperbanyak amal ibadah kita, yaitu sholat, ngaji, dan lain. Dan jangan lupa kita jangan sekali-kali berbohong. Mohon maaf ya, jangan sekali-kali berbohong. Berpuasalah dengan ikhlas karena Allah, karena ridha Allah SWT. Jangan berpuasa karena hanya ingin dipuji orang, hanya ingin mendapatkan hadiah dari orang, dan ingin mendapatkan THR dari orang. Jangan sampai kita seperti itu, karena niat karena Allah. Dan jangan sampai kita di bulan Ramadan ngapusi, berbohong di depan orang tua kita puasa, tapi di belakang kita mokah, ya, mohon maaf. Itu jangan kita perbuat seperti hal-hal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelum kita menuju ke akhir zaman, ya, sebelum kita menuju ke akhir zaman, besok tidak tahu tahun berapa kita akan terlebih dahulu melewati, yaitu yang namanya duhon. Duhon ini terjadi sebelum hari kiamat. Duhon itu apa sih jamaah? Ya, oke. Duhon itu adalah sebuah asap, ya, asap yang sangat-sangat tebal yang akan menutupi seluruh permukaan bumi kita. Ya, seluruh permukaan bumi kita akan ditutupi oleh dia. Jadi selama 40 hari 40 malam. Ya, selama 40 hari 40 malam. Jadi kita tidak bisa membedakan tuh yang malam dan siang. Nah, itu ya tidak bisa. Kemudian pada waktu itu keadaan gelap sekali. Kemudian orang-orang yang bisa membuat orang-orang perempuan keluar dari kamarnya. Oleh Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa apabila kita ketika sholat subuh berjamaah, pulang dari sholat subuh berjamaah, bersegeralah untuk pulang ke rumah. Sesampainya kita di rumah, itu langsung kita masuk kamar, kemudian tutup seluruh bagian rumah seperti pintu depan, pintu dapur, dan pintu ruang tamu, kemudian jendela, gorden, semua kita tutup. Kemudian kita tidur, kemudian kita kerukupan pakai selimut, kemudian kita membaca doa, kemudian kita bangun dan bersujud. Apabila kalian melakukan sujud, itu insya Allah akan selamat dari duhan tersebut. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa besok orang muslim itu apabila duhan itu terjadi,
itu hanya mengalami seperti orang yang sedang flu, hanya batuk dan pilek. Tetapi bagi orang kafir yang tidak beriman, itu nanti akan melepuh kulitnya, akan mengeluarkan asap dari hidung, dari telinga, dan merasakan panasnya yang luar biasa. Tapi bagi umatku, kata Rasulullah, bagi umatku yang muslim, yang benar-benar muslim, itu seperti itu, akan mengalami batuk dan pilek saja. Tapi bagi umatku, umat yang muslim yang senang, mohon maaf, berbuat kemaksiatan, berbuat perbuatan yang kurang baik, misalnya kemaksiatan, minum minuman keras, berjudi, berzina, dan lain sebagainya, dan tidak menghormati kedua orang tua, itu sama hukumannya, sama dengan orang kafir. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kemudian setelah itu manusia dikejutkan dengan adanya apa jemaah? Adanya bangkai-bangkai yang sudah tergeletak di depan halaman rumah kita. Entah itu bangkai hewan kah, bangkai manusia kah. Kemudian pada hari itu Allah SWT 2,5% air hujan ditahan oleh Allah SWT. Kemudian binatang-binatang Allah biarkan mati, binatang tumbuhan dibiarkan mati oleh Allah SWT. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat itu akan terjadi namanya kelaparan seluruh dunia, tidak hanya satu negara. Misalkan ya jamaah, hanya yang mengalami kelaparan itu misalnya daerah Syria, ya Syria mengalami kelaparan, tapi masih banyak negara bisa membantu. Contohnya Thailand, Indonesia, Malaysia itu bisa membantu. Tapi ini seluruh dunia merasakan kelaparan yang sangat-sangat dahsyat. Lalu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila kita besok mengalami kelaparan, lalu apa ya Rasulullah makanan kami supaya bisa hidup, bisa bertahan hidup? Lalu Rasulullah menjawab, makananmu dan minumanmu saat itu adalah bertasbih, ya, bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu diulang-ulang terus. Itulah makanan dan minumanmu pada saat itu. Kemudian pada saat itu keadaan sungguh mengerikan, ya jamaah yang dirahmati Allah. Jadi marilah, mulai detik ini belum terjadinya duhan dan belum terjadinya hari akhir atau kiamat, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa selamat dari bahaya duhan. Duhan itu merupakan salah satu tanda akan terjadinya akhir zaman. Saya tanya, apakah akhir zaman semakin dekat? Apakah kita berada di ujung pintu kiamat? Lalu jawabannya adalah benar, kita sudah berada di ujung pintu kiamat, di depan pintu kiamat. Kok bisa? Iya, karena
sudah banyak tanda-tandanya. Ya, sudah banyak tanda-tandanya. Tanda-tandanya sudah banyak sekali. Di antaranya fitnah di mana-mana, ya, fitnah di mana-mana. Sekarang banyak sekali fitnah di mana-mana. Kemudian waktu terasa cepat. Iya, waktu terasa cepat sekali. Dulu nunggu berapa ya, 1 tahun pun lama. Nunggu jam 6 lama. Nunggu pergantian hari, misalnya sekarang hari Senin, nunggu hari Selasanya lama. Tapi kalau sekarang cepat, begitu cepat. Nunggu 1 tahun cepat banget. Nunggu pergantian hari juga cepat sekali. Itu karenanya kita sudah mendekati hari kiamat. Makanya marilah, saya pertegas lagi ya, marilah kita tingkatkan amal kesayangan kita, amal ibadah kita, amal perbuatan kita, amal soleh kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Makanya mulai saat ini, mohon maaf, yang belum senang bersedekah, segeralah kita melakukan sedekah. Yang belum mengaji, mari kita sekarang mengaji, karena kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Demikian jamaah Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami masturun. Wabillahi taufiq wal hidayah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.